saya Bambang Draksono dari kelas manajemen reguler 2B. Saya akan mempresentasikan hasil review saya yang ditugaskan oleh mata kuliah Kewirausahaan Islam dosen pengampu Dadang Priyono. Jurnal yang pertama yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Membangun Desa. Menurut Kartika, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang yang sama dalam peran membangun untuk kemajuan dan mengembangkan desa. Dalam konteks membangun desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Sementara desa-desa yang ada di dalam pendampingan gerakan Banten bangun dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam membangun desa, khususnya pengelolaan desa wisata. Dalam menciptakan konsep pasaran bagi kegiatan kepariwisataan di desa Langgeran lambat laun, tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Sambilawang, Kecamatan Waringin, BBD juga berusaha melahirkan argopreneur muda yang handal dan berhak yang siap membangun desa. Melalui program-program pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya, gambaran profil tersebut memberikan pemahaman bahwa aktor muda desa melakukan serangkaian aktivitas yang mengarah pada pengidentifikasian potensi desa. Dengan dasar inilah kemudian mampu menyusun rencana sistematis untuk mobilisasi sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan modal yang ada di desa. Berdasarkan itu dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Kesejahteraan desa dalam membangun masyarakat secara teoretis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Adanya pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa, baik sifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, ketertiban, pertahanan, keamanan, agama, dan pemerintah yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Kolaborasi antar pihak dalam hal ini negara dengan unsur masyarakat sipil menjadi penting dalam melakukan beragam stimulan kegiatan untuk percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah, baik menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah, maupun bantuan organisasi lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Aspek penting dari proses pembangunan desa melalui kelembagaan desa, salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi, adalah jejaring antar kelembagaan. Jurnal yang kedua
yaitu jurnal yang berjudul Marketing Intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Indonesia saat ini memasuki era baru yang lebih dikenal sebagai era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka karena dalam perjalanan sejarah suatu negara hal ini hanya akan terjadi satu kali saja. Dalam salah satu tanda bahwa era bonus demografi ini telah tiba di Indonesia adalah terjadinya kenaikan jumlah populasi tahun ini. Jiwa entrepreneurship selalu berkembang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman. Namun ada hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu kemampuan seorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk jasa yang baru, menciptakan bisnis yang baru, atau bahkan mengembangkan bisnis yang sudah ada. Menurut Lee, dari hasil penelitian yang pernah dilakukan memberikan kesimpulan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya dalam memberikan pendidikan dan wawasan terkait kewirausahaan, karena dengan memahami secara detail tentang kewirausahaan ternyata dapat mempengaruhi minat kaum muda untuk menjadi seorang wirausahawan. Generasi milenial 1993 berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini. Carlson menyatakan hal yang sama dengan Mahim terkait dengan karakteristik generasi milenial berdasarkan tahun lahirnya. Carlson menyebut periode tahun 1983 sampai 2001 merupakan rentang tahun kelahiran para generasi milenial. Marketing riset. Nilai rata-rata untuk indikator marketing riset dalam penelitian marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Prinsip marketing intelijen yang dalam hal ini adalah marketing riset dapat entrepreneur mereka. Hal ini dikarenakan responden situasi pasar sehingga dapat membangun strategi dan program pemasaran yang cocok untuk diimplementasikan dalam memasarkan produknya kepada konsumennya maupun calon konsumennya. Database marketing. Nilai rata-rata untuk indikator database marketing dalam penelitian marketing intelijen adalah dalam menumbuhkan prinsip marketing intelijen. Database marketing dapat entrepreneurnya karena setelah responden melakukan pengumpulan data melalui marketing riset, maka data tersebut akan dijadikan dasar dalam melakukan prediksi tentang perilaku konsumen, sehingga nantinya hal tersebut akan menjadi dasar menganalisis konsumen yang potensial terhadap produk atau jasa yang akan dilakukan selain untuk memperoleh konsumen potensial. Menumbuhkan jiwa entrepreneur. Nilai rata-rata untuk indikator dalam upaya menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam penelitian marketing intelijen. Dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial yang dilakukan di Kota Malang adalah sebesar 4,15. Uji akunsi klasik multikolinearitas. Dalam regresi linear berganda diketahui tidak terjadi gejala tersebut setelah dilakukan uji multikolinearitas seperti yang terdapat di tabel 1. Uji akunsi klasik heterokedastisitas. Uji tersebut pada gambar 6 menunjukkan jika data observasi yang digunakan tidak terjadi problem
karena penyebab titik-titik ada menyebar secara sempurna dan baik di atas maupun di bawah, serta penyebaran yang tidak teratur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.